Ya, kita mulai sekarang. Oh iya, ada yang pengen cepat dimulai, baik. Al-Baqarah 214 tantangannya, Ali Imran jawabannya 142. Kita masuk ke ayat 142 dulu, baru urut ke topiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamus sabirin. Ada ayatnya? Baik. Nah, ini ayat umum dulu untuk semua. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apakah Anda duga begitu mudah untuk mendapatkan kesuksesan, anugerah tertinggi dalam kehidupan hingga surga di akhirat? Nah, ini. Di jannah itu ada dua arti. Arti dunia, arti akhirat. Akar katanya jannah ini seakar dengan kata al-jin. Dari jim dengan nun. Nanti ditambah sifat tak di ujungnya. Setiap ada kata yang diawali dengan jim dan nun, artinya sesuatu yang tersembunyi, tidak tampak. Karena itu kenapa jin disebut dengan jin? Karena memang fitrahnya tersembunyi. Dipasangkan oleh Quran jin, kalimat jin dengan ins. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Nah, ini pasangan itu disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Itu maknanya langsung berlawanan, paradoks. Jin punya tiga arti. Yang tersembunyi, satu. Ins lawannya yang tampak. Jin disebut jin karena sifatnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu tandanya jin sedang punya masalah. Dia keluar dari fitrah. Apalagi yang cari-cari penampakan jin. Nah, itu kurang sehat. Sebaliknya, ins itu manusia, disebut manusia, ins karena tampak, kelihatan. Jadi kalau ada suami pulang ke rumah, bu, sembunyi-sembunyi, ada pintu lewat jendela, buka handphone sembunyi-sembunyi, sampai masuk kamar mandi, ini menunjukkan suami ibu sedang jadi, atau ibu apa? Sedang jadi bergeser dari fitrahnya, bu. Ya, karena fitrahnya itu nampak, berarti sedang punya masalah. Kita dari jauh tuh kalau sama-sama manusia dan kenal, itu umumnya itu nampak, senyum, kasih isyarat, itu artinya normal. Jadi kalau dari jauh kelihatan satu sudah sembunyi, berarti sedang punya masalah. Minimal sih yang ditagih hutang. Ya, itu sederhananya begitu. Yang kedua, jin disebut jin itu kasar bawaannya. Ins lembut halus. Lembut halus. Karena itu tidak ada jin yang lembut. Sekalipun ada yang kemasukan jin, tidak akan pernah menjadi ramah, bu. Mual aya anu kesurupan tiba-tiba dongkap ke masjid Al-Ikhlas. Punten abdi bade ngiring ngaos. Sedang kesurupan, nggak mungkin itu. Ya, kalau tidak dia meracau, pasti dia akan mengacau. Sebaliknya, nah ini pelajaran moralnya. Manusia disebut ins karena bawaan dari lahirnya itu memang sudah lembut, baik. Karena itu terlahir dari rahim siapapun pasti kita menyayangi karena ada sifat kelembutan di dalamnya. Anak siapapun rasanya pengen gendong, ih lucu ya gitu. Terus belajar berdiri, tiba-tiba neneknya ngelihat pas bunga kesayangan nenek, begitu cucu berdiri jatuh pecah, nggak marah tuh nenek. Cucuku sudah bisa berdiri katanya. Tuh yang belum tahu mah nggak paham. Itu iklan di tahun 90-an. Mana budak ayeuna mah tuh kumaha. Coba nontonnya dilihat lagi yang bermanfaat. Dulu orang bikin iklan tuh ada edukasinya. Cucuku sudah bisa berdiri, bukan potnya yang diambil. Bu, cucunya yang dihargai. Sekarang ibu sekarang berbeda. Handphonenya yang dihargai, anaknya yang ditinggal. Coba ibu lihat. Kalau sedang pegang handphone anaknya nanya, kan yang dimarahin anaknya bukan handphonenya yang disimpan. Dulu tidak begitu, potnya dibiarkan pecah, cucunya yang dihargai. Mama, alhamdulillah kakak sudah hatam ad-duha. Sebentar, mama sedang sibuk. Balik, pertanyaan dasarnya dari Quran, engkau yang begitu lembut saat tumbuh.
yang begitu diberikan penghargaan tinggi dengan sifat mulia. Walaqad karramna bani Adam. Quran surah 17 ayat 70. Kenapa tumbuh kemudian jadi kasar? Lisan kok bisa pandai mencela? Bisa pandai untuk bisa menjatuhkan, melangkah kaki ke tempat yang tidak baik, yang semula diciptakan dalam keadaan baik. Itulah sebabnya kenapa muncul haram dari kata hurmah. Hormat itu dari bahasa Arab, seakar dengan kata hurmah asalnya. Hukum turunannya haram. Haram itu datang menjadi hukum bukan ingin membatasi perilaku kita, tapi menjaga kehormatan kita supaya tetap baik. Kenapa dilarang korupsi? Karena ketika seseorang melakukan perbuatan itu, kehormatannya jatuh di hadapan Allah, hancur di hadapan manusia. Kenapa haram untuk mencela? Karena ketika seseorang mencela itu pasti kehormatannya jatuh. Kalau nggak percaya nanti Pak Kasdam ini sambutan, celak Pak semua Pak tuh. Ya, pasti Bapak akan dianggap rendah di hadapan manusia. Kenapa? Karena ada nilai-nilai yang tidak seharusnya keluar. Itu maksudnya. Nah, jadi kemanusiaan kita, kadang-kadang sebelum keimanan, kemanusiaan pun dipertanyakan. Bayi itu begitu disayang, seluruh dunia melindungi, sampai anak-anak itu dilindungi. Lihat sampai piagam PBB, dalam suasana perang pun anak-anak diselamatkan. Jadi kalau ada orang sekarang, belum lahir sudah dieksekusi ibu yang hamil, yang tengah mengandung, bayi-bayi yang habis, sedunia pasti marah. Kenapa? Karena melanggar fitrah. Itu yang terjadi kemudian dalam konteks kehidupan global kita sekarang, di Palestina dan sebagainya. Yang ketiga, harmoni. Jin itu tidak harmoni. Ins itu harmoni. Rukun, padu, baik. Karena itulah ketika Islam datang, Islam menyatukan, merukunkan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Turun ayat, kalian mesti bersatu, jangan terpecah belah, jangan terprovokasi, jangan ribut, rukunkan kehidupan kalian. Dulu jahiliyah kalian pecah, setelah hilang jahiliyah datang Islam, kalian menyatu. Yang tadinya memaki jadi mencintai, yang memukul jadi merangkul. Jadi kalau jadi orang Islam itu pasti bersatu, pasti menyatu, pasti rukun. Kalau ada orang mengaku muslim tidak senang dengan kerukunan, itu pasti dipertanyakan keislamannya. Jadi kalau ada konteks kerukunan beragama, orang Islam tuh nggak harus diajarin, karena Qurannya sedang ngajak rukun. Nah ini yang harus diviralkan, materi-materi ini harus dibahas. Jadi harus bangga jadi seorang muslim, muslim wa tasyiwa. Saya muslim, abdi muslim, tapi bukan hanya di lisan. Quran menuntut masuk ke hati jadi perilaku. Sebab segala sesuatu kalau sudah masuk ke hati, tampak perilakunya akan beda. Ibu menyayangi anak dari hati, bukan dari lisan. Perhatian ke anaknya pasti beda. Kita mengaku muslim dengan hatinya, bukan hanya dengan lisannya, pasti perilakunya beda. Cara melihatnya beda, cara mendengarnya beda, cara bicaranya beda. Apalagi ketika mengaku sudah beriman, itu dari ujung kepala sampai ujung kaki diatur. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada laki-laki yang merasa beriman, imannya akan menuntun pandangannya. Iman itu masuk ke hati jadi cahaya nur. Ayat mata tembus ke mata, dibimbing matanya. Begini cara melihat yang baik. Jadi kalau kata imannya tidak baik, itu otomatis walaupun nggak hafal ayat tapi mengaku beriman, itu matanya akan dibimbing untuk dipalingkan. Palingkan, jangan lihat. Makanya standar pandangan iman dengan yang belum beriman beda. Bagi yang belum beriman, batasannya tipis, semua bisa dilihat. Tapi bagi yang beriman tidak semua bisa dilihat. Coba gini ya, yang muda laki-laki keluar dari masjid, lihat yang lari itu. Oh, belum apa-apa udah ketawa tuh. Ayo yang aku. Lihat apa tadi? Ya. Nah, ini kalau matanya beriman, sensornya tinggi. Begitu lewat, lihat langsung berpaling. Paling. Kata imannya nggak boleh dilihat. Dari mata turun ke ujung, langsung ke hati aja. Langsung ke hati aja. Ini ke mulut. Ya. Mulutnya dibimbing pakai iman juga. Al-Hujurat ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yasraqu min qaum la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hai orang-orang yang merasa beriman, jaga lisanmu dengan imanmu. Jangan mencela, jangan merendahkan, jangan bikin hoax, jangan bergibah. Jadi begitu yang terpandang itu terlarang, ada koneksi dengan lisan, bisa langsung istighfar. Dia paling astagfirullahaladzim. Maka sedang keluar, begitu lihat, wih, astagfirullah. Tapi nggak paling itu astagfirullah. Kadang-kadang ada juga Pak gitu. Kenapa nggak berpaling? Kan kata Nabi pandangan pertama itu masih diizinkan.
Iya, tapi itu lila-lila atau EQOM. Nah ini antara jin dengan manusia bedanya begitu. Jadi kalau ada yang tidak senang kerukunan, suka bikin ribut, patut dipertanyakan kemanusiaan itu. Itu mungkin jin yang sedang berkamuflase. Ya, udah jangan kemana-mana pikirannya. Karena ini banyak kontainer, ahli konten, nanti dipotong nih Pak ini saya itu. Nah balik lagi, asalnya semua jin dengan nun itu tersembunyi. Kecuali jun ya, ada jin dan nah junnya kan tampak tuh. Jin jamaknya jinnah, minal jinnati wan. Jadi begitu ins dijamakkan jadi nas, jin dijamakkan jadi jinnah, pasangan lagi. Di surat An-Nas itu. Qul a'udzu birabbin nas, malikin ilahin nas, min syarril waswasil alladzi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Jadi ketika tunggal dipasangkan ins, ketika jamak dipasangkan nas. Jinnah. Sekarang jannah. Jannah itu disebut jannah karena asalnya tersembunyi dalam pandangan kita. Belum tampak. Nah ada dua tipe yang tersembunyi. Kalau menggunakan harakat fathah. Jim dan nunnya. Jannah pakai sifat tak. Jimnya fathah, nunnya fathah, baru ujungnya pakai sifat tak. Nanti dibaca dengan sukun harokat apapun. Nah, sekarang fokus. Kalau dia menjadi fathah, maka jadi positif semua maknanya. Sesuatu yang tersembunyi belum tampak, tapi semua sifatnya positif. Sehingga ada ulama yang mengartikan kesuksesan tertinggi yang belum tampak di hadapan. Kalau di dunia itu kembali kepada aktivitas pekerjaannya. Di militer apa puncak kesuksesannya? Prajurit pengen jadi jenderal kan belum tampak di hadapannya. Bagaimana cara meraihnya? Ini yang sedang kuliah pengen IPK 4, pengen sukses wisuda, belum tampak di hadapannya. Bagaimana cara meraihnya? Puncak tertingginya saat kembali ke akhirat kita pun pengen sukses. Kenapa jannah disebut dengan surga, surga disebut dengan jannah? Karena saat ini belum tampak di hadapan kita. Sekarang pertanyaannya, perhatikan kalimat di dalam Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata. Apa Anda merasa begitu mudah ingin sukses? Sementara itu belum diraih. Nah, jadi kalau kita bawa ini termasuk ayat tentang manajemen sukses dalam kehidupan. Kalau sukses itu caranya bagaimana? Dan ini akan jadi standar. Bahkan di antara materinya ada yang digunakan dalam training sekarang ini. Di perusahaan, di berbagai tempat dan sebagainya. Ayat ini ayat paling standar. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Sementara belum diketahui pada diri Anda, belum dibuktikan, belum tampak di hadapan Allah dari diri kita itu dua hal. Jadi kunci sukses itu ada berapa? Dua. Yang satu, jahadu minkum. Keseriusan, kesungguhan, jahadu. Dari kata jahada yujahidu, akar katanya juhdun, turunannya 3. Ijtihad, jihad, mujahadah. Nih, satu. Oh, kita agak tajamkan ngajinya sebentar ya. Masuk kepada isinya nih. Kalau ingin sukses, syarat pertama, mesti serius. Nah, jadi kalau kuliah yang serius. Belajar yang serius. Jangan cuma masuk ke kelas, duduk paling belakang, ya. Duduk di kelas, bangku deretan belakang. Ya, di dalam kelas penuh dengan obrolan. Ya, jadi cuma masuk ke dalam kelas, duduknya paling belakang, nggak pernah nanya, nunggu ujian, pinjam catatan teman. Nggak akan sukses yang begitu. Walaupun memang ada bakat pintar, terutama orang Indonesia. Saya pernah disoal sama orang Afrika waktu di Tripoli. Dulu saya dipercaya jadi amin khutbah, pemimpin para khatib yang ada di sana. Jadi kalau orang mau khutbah itu mesti minta izin sama saya. Nanti berikan makalahnya, apa yang mau dibacakan dalam khutbah. Ada orang Afrika datang, Syekh wallahi, Indonesia katanya teman saya. Orang Indonesia nih, kawan saya nih katanya, masalah. Mabika, kenapa saya bilang? Wallahi dari imtihan. Kita ini mau ujian. Sebulan mau ujian, saya belajar ngapalin. Besoknya mau ujian, si fulan Indonesia tuh pinjam catatan saya. Nilai keluar. Saya 7,5, dia 8. Saya bilang kamu belum tahu sistem SKS. Sistem
Sekarang ada yang sejam. Bakatnya memang tinggi, tapi ilmunya nanti sesuai SKS-nya aja. Habis SKS, habis ilmunya. Jadi hanya untuk ujian. Selesai ujian, hilang ilmunya. Coba mahasiswa sekarang, tanya tuh yang dipelajari selama kuliah. Masih ingat gak? Nah orang Islam tuh gak begitu. Masuk dengan keluar pasti beda. Sungguh-sungguh, serius. Ambil jurusan apa? Serius. Sungguh-sungguh, tekuni sampai paham. Lihat tafaqahu fiddin. Quran surah 9 ayat 122. Orang Islam tuh kalau belajar sampai mengerti, paham, baru keluar kelas. Tak tahu, tanya. Sebelum masuk, baca. Itu yang dipakai. Nanti kualitasnya akan beda. Nah ini kesungguhan, keseriusan. Prajurit juga sama. Mau pilih apa nih? Di infanteri, di kavaleri misalnya, ya, di armet, di macam-macam. Kalau sudah pilih, sungguh-sungguh, cintai, seriusi. Nah keseriusannya itu, kesungguhannya dibagi 3 bagian. Tenang, ini baru pengantar nih. 1, ada yang disebut ijtihad. Apa namanya? Ijtihad, kesungguhan merencanakan, membuat planning. Tuh. Yang kuliah mau selesai kapan? Mau nikah kapan? Nata waktu gimana? Jadi sebelum kita masuk itu rencanakan dulu. Kalau perlu mau ke kampus mana, survei dulu, mitigasi. Ruang kelas ke masjid itu berapa jaraknya, ke perpustakaan berapa tingkat, ada berapa jenis referensi. Saya mau ke luar negeri, kampusnya mana, saya minta dari sana kakak kelas tolong kirimkan kurikulumnya yang akan saya pelajari. Saya masuk ke sana, pertama masuk yang saya masuki apa? Datang masjid, masjid ke asrama jaraknya berapa? Ke perpustakaan, perpustakaan ada 4 ruangan, 2 tingkat. Ruang pertama apa? 2 apa? 3 apa? 4 apa? Bukunya di mana? Sebelum masuk, kita punya pemetaan. Dan hebatnya orang Islam itu setiap hari diajarkan oleh Allah dari mulai bangun tidur untuk punya planning kehidupan setidaknya di hari itu. Dan namanya dilekatkan pada nama sholat yang kita tunaikan pertama kali saat bangun. Sholat apa namanya? Subuh. Apa artinya subuh? Subuh itu apa? Tuh, tiap hari sholat subuh tapi nggak tahu subuh. Di Quran itu diajarkan jangan sampai kita mengerjakan sesuatu dan tidak tahu apa yang kita kerjakan. Subuh itu dari kata asbah. Quran surah 81 ayat 18, was-subhi idza tanaffas. Asbah itu artinya rencana yang optimal yang sudah disiapkan untuk dieksekusi. Jadi kalau orang Arab tanya begini, kaifa asbahta? Bagaimana kabarmu pagi ini? Ada rencana apa yang kamu kerjakan saat ini? Kalau kaifa haluk, itu masih umum. Kaifa halak? Alhamdulillah nabi khair. Umum. Tapi kalau sudah kaifa asbahtum, bagaimana kabarmu di pagi ini, di awal pagi ini, itu artinya bukan sekedar kabar. Pekerjaan bagaimana, rencana bagaimana, kegiatan bagaimana. Allah bersumpah dalam Al-Quran, was-subhi, demi waktu subuh awal kehidupan, idza tanaffas, saat nafas mulai keluar pertama kali, sudah siap kita untuk merencanakan kegiatan apa yang akan dilakukan. Karena itu pancaran pertamanya dari sinar matahari disebut fajar. Matahari sudah aktivitas membawa manfaat, membelah kegelapan malam, memberikan sinar. Tumbuhan baru keluar subuh, subuh itu sudah memberikan manfaat. Karbon dioksida ditarik, oksigen muncul. Saya waktu di Utrecht, tahu Utrecht? Tuh lampu merah sanoan dikit tuh. Utrecht itu di Belanda. Dikasih tempat di area taman hutan yang terasa betul udaranya. Saya ingin buktikan ayat ini kebenarannya sampai ke Belanda. Sebelum subuh saya keluar, tipis. Itu masih karbon dioksida, nggak terlalu segar. Begitu masuk waktu subuh, berubah, segarnya luar biasa. Jadi Anda bisa bayangkan, maaf sekali, hewan muncul subuh, ayam aja udah ibadah, berkokok keluar, memberikan pengingat kepada kita. Hewan memberikan sikap positif. Matahari memberikan kontribusi positif. Tumbuhan sudah punya planning yang baik dari awal bangun. Nah kita yang dihisab, apa yang kita siapkan dari sejak bangun? Nah, jadi jangan sampai ada orang Islam bangun dari tidur, nggak tahu apa yang mau dikerjakan di hari itu. Nanti dari mana kita bisa mendapatkan tafsirannya? Kita baca di hadisnya. Sunan Abu Daud nomor hadis 1367.
Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nabi sudah mengajarkan sejak bangun dari tidur itu kita sudah punya planning yang luas. Mengambil dari Ali Imran ayat 190 sampai ayat 200. Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha min naumihi fajalasa wa masaha bi yadihi min athari naumihi wa qara'a khawatima Ali Imran. Kebiasaan Nabi kalau bangun tidur itu, Bu, bangun tengah malam lebih sedikit atau kurang sedikit. Kalau dikonversi ke waktu sekarang ya kurang lebih jam 2:30 lah. Ya, atau kurang sedikit 1:30. Apa yang beliau kerjakan kalau bangun? Duduk dulu. Jadi nggak langsung bangun keluar, duduk supaya tenang dulu. Yang kedua, wa masaha biyadihi min athari naumi. Menghilangkan bekas kantuk dengan tangannya yang bersih. Nah, kenapa penting bagian yang bersih ini? Karena nanti ada hadis lain kalau bangun tidur tangan cuci dulu. Karena Anda tidak tahu kemana tangan itu berkelana saat tidur. Bersihkan dulu. Nah, dengan tangan yang bersih, ngantuk dihilangkan dulu. Jadi nggak langsung berdoa. Karena berdoa saat ngantuk itu tidak teresap kepada jiwa. Bangunnya memang jam 3, masih ngantuk. Alhamdulillah. Ahyana amatana. Oh, pas sadar jam 5. Nah, amatananya 2 jam dah. Amatana jam 5. Hilangin dulu bekas ngantuknya. Nanti saat kantuknya sudah hilang, baru kita berdoa. Di antara iringan doa itu adalah persiapan rencana. Apa isiannya? Ali Imran tadi ayat 190 sampai 200. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Ulul albab itu yang paham esensi sesuatu. Kita mengerti hidup itu untuk apa, berjuang untuk apa. Kenapa kuliah di sini? Karena tahu itu ulul albab. Jadi orang yang tahu hidup itu, dia mengerti mengisi waktu dalam kehidupan, dia siapkan sebelum itu dilakukan. Itu orang yang paham hidup. Ya. Jadi bukan engke kumaha, bukan kumaha engke kumaha. Ya, bukan bagaimana nanti bagaimana, disiapkan. Itu dari sebelum bangun tuh, siap-siap. Begitu kemudian sudah siap rencana, dibawalah dalam sholat. Supaya apa? Minta kepada Allah dimudahkan rencana itu. Diberi petunjuk, datang lewat sholat, sujud kita minta, asalnya begitu. Makanya para sahabat dari manapun akan beraktivitas, subuhan dulu, ke masjid dulu, doa, minta kepada Allah, lancarkan kalau bisnis lancar, kalau belajar mudah, kalau berjuang nyaman. Tidak ada orang Islam yang bangun dari tidur, beraktivitas, yang masih bingung, jam 7 mau apa, jam 8 ada di mana, jam 9 ngapain, itu mesti lengkap, hari-harinya jelas. Jadi nggak ada yang dikira-kira. Kukira hari Rabu ternyata hari Minggu. Kukira kau menunggu ternyata cari yang aduh pusing tuh. Pusing. Halo? Nah jadi kadinya deh. Nah ini satu merencanakan. Jadi kalau pengen sukses itu punya rencana. Kapan wisuda? Oh. Ya? Kapan jadi jenderal? Siapkan dari sekarang. Prajurit hebat itu butuh perencanaan dari sekarang, siapkan. Saya akan mengisi posisi ini. Jalurnya begini, ini seperti ini, yang dibutuhkan ini. Dari sekarang disiapkan. Kapan sesko? Ya, kapan begini, kapan begitu, itu disiapkan, itu ijtihad namanya. Kalau sudah disusun, dieksekusi. Jangan cuma jadi konseptor, pandai konsep tapi tidak dilakukan. Ya, nah, mau bersin sekali, 2 kali, lakukan. Alhamdulillah. Gak apa-apa, terusin, kalau ini jangan ditahan. Nah, kebanyakan orang banyak konsep tapi nggak dikerjakan. Yang kedua mesti seimbang. Ini planningnya, eksekusi, jangan diamkan. Nah, kesungguhan untuk memperjuangkan itu secara fisik itu disebut dengan jihad namanya. Peluangnya apa? Saya mau ke sini, harus ujiannya ini, pengen masuk ke ITB, pengen ke UI, pengen ke UGM, pengen ke ini. Itu kan ijtihadnya. Bagaimana jihadnya? Siapkan. Ikuti tesnya. Ikhtiarkan dengan fisik kita. Datang di awal waktu, itulah jihad. Jihad itu kesungguhan fisik untuk mengeksekusi setiap rencana yang telah kita siapkan. Jadi jihad bukan menyakiti orang. Ya. Kenapa para pejuang militer kita disebut berjihad? Karena mereka banyak secara fisik berjuangnya ketika keluar. Asalnya untuk mempertahankan. Banyak yang dipertahankan itu. Ya, harta kita dibawa dipertahankan. Iman kita diganggu dipertahankan. Negara kita diganggu, dipertahankan, itu jihad. Karena itu ketika penjajah datang, ya Mbah Hashim,
Hadatsu syai' itu membuat resolusi jihad, disebutnya jihad, bukan resolusi ijtihad. Semesta keluar semua untuk berjuang. Barang-barang gabung semuanya itu jihad. Awas hati-hati ya. Ini penting saya sampaikan karena Nabi memberi isyarat ada yang akan membelokkan makna jihad di kemudian hari. Sehingga alih-alih mendapat pahala banyak mengumpulkan dosa. Itu ada di hadis Muslim tuh, riwayat sahabat Abu Hurairah. Nanti pulang ke akhirat itu jadi nestapa, bukan senang bahagia. Nestapa itu. Jadi kalau bahasa Rusianya mah siling salahkeun kan. Gara-gara maneh cenah, oh orang maneh nanam milu. Itu ada di Quran tuh. Itu ada. Nanti dengan setan saling berbantah-bantah itu. Yang paling menarik apa? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang datang di hari kiamat dengan sholatnya yang banyak dia tunaikan. Bukan cuma sholat fardu, sholat sunnah dia kerjakan. Wasiyamin, puasanya rajin. Wa zakatin, dia siapkan zakat. Tapi sayang, ya'ti qad syatama hadza. Ternyata dia pun suka mencela. Jadi akan ada orang ditemukan kelihatan rajin sholat, hafal dalil, tapi lisannya pun sibuk mencela orang. Wa syatama hadza, gemar menuduh. Ribut aja. Baca Quran belum benar, bacaan orang lain dikoreksi. Rame itu. Ya. Wa qadzafa hadza, menuduh. Wa daraba hadza, senangnya berkelahi, ribut. Kalau tidak ketemu offline, online. Kalau nggak ketemu offline, online, saling perang status. Gak nyangka ya dia begitu. Nyangka kan. Orang yang bilang tidak nyangka, nyangka. Oh itu. Gak nyangka ya, nyangka itu teh. Hati-hati itu. Status. Nah, kan sebetulnya status itu bukan statusnya yang penting, komennya yang ditungguin. Sok saya kan. Nah itu tuh kalau nggak ada offline, online, baliknya ke situ. Ya, jadi repot tuh. Nanti ada hadis lain tentang percepatan digital itu. Akan ada satu masa percepatan digital tinggi, tandanya taqarrubul aswaq, pasar mudah diakses. Itu hadis sahih. Jadi kalau dulu ibu berangkat ya ke Kosambi kemana ya, itu naik ojek, naik angkot, sekarang klik datang barangnya. Wa taqarrubuz zaman, waktunya cepat. Setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari kayak sekilatan. Itu hadis sahih. Rasanya baru kemarin, sekarang ketemu lagi. Itu hadis sahih. Nah, saat yang sama yantashirul kadzib tantashirul fitan. Masalahnya lebih kompleks, manipulasinya banyak, sulit membedakan yang salah dengan yang benar, fitnahnya makin banyak. Kenapa? Karena yang tadinya offline berubah jadi online. Nipu dulu offline, sekarang online. Tuh. Judi dulu offline, sekarang online. Dan makin kompleks. Saya lihat makin repot nih, karena Zeus pun sudah berjudi itu. Repot. Aduh, saya mau nengok pesantren ke Banten, saya lihat tuh Spiderman udah ngemis tuh. Udah, balik lagi. Nah puncaknya apa kaitan dengan tadi kita jihad itu? Wasafaka dima, wasafaka dama hadza, dan ada yang menumpahkan darah, di dalamnya menyebut dia nama-nama, teriak syiar, Allahu Akbar, tembak, Allahu Akbar, bom ini. Cuman bukan pada tempatnya. Hati-hati itu. Ikut pengajian, suruh ngebom ini, nyebut jihad, nah ini bahaya itu, hati-hati itu. Itu bukan bagian dari tanda kebenaran, ada standarnya, dan gak boleh itu tiba-tiba langsung begitu keluar, gak ada standar. Gimana sesuatu disebut jihad dalam perjuangan itu ada standarnya. Itu tentara kita yang keluar benar-benar jihad gak disebut mujahid, ini yang meledakkan sana sini disebut pejuang, itu pulangnya nestapa. Lihat nih, tu'khadhu hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat, baru selesai sholat sudah mencela orang, itu pahala sholatnya diberikan pada yang dicela. Hilang. Ya. Ini kadang belum sholat sudah mencela. Saya imamna etan, panjang dia. Mentang-mentang baru lulus teh imam teh cenah Yasin, Baqarahan, nengok. Makanya imam juga mesti bijak. Sebelum dia mimpin lihat dulu ke belakang. Ya, gak boleh langsung formalitas. Istau. Mau menjawab sudah tahu. Lihat dulu. Wajah itu kan banyak. Oh ini wajah penghafal Quran, wajah Baqarah, Nisa. Ada yang tidak kuat berdiri lama. Oh, ini pojok kanan, ikhlas-ikhlas semua sholatnya. Ya. Kesimpulannya ambil jalur pertengahan Al-Kautsar. Ya. Link pendek. Nah gitu. Yang paling tinggi itu begitu, kalau ada tiba-tiba nekat, tidak pada tempatnya, bom, ledakan ini.
Orang yang sengaja melakukan tindakan pembunuhan, ada korban jiwa, apalagi beriman, itu bahasa Qur'annya seakan pesan kafling di neraka jahanam. An-Nisa tuh coba, begitu masuk ke ayat 94, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan. Ada korban satu aja, apalagi dia beriman. Fajazauhu jahannam, maka seakan ia pesan kafling di neraka jahanam. Khalidan fiha, 2, kekal di dalamnya. 3, wa ghadiballahu alaihi, dimurkai oleh Allah. 4, wa la'anahu, dilaknat oleh Allah. 5, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dijanjikan disiksa berlipat. Jahanam saja sudah berlipat, ini dijanjikan berlipat lagi siksanya. 5. Hati-hati itu. Makanya saya sering katakan tuh waktu yuk, kita berdoa nggak boleh terjadi lagi ya, kita jagain tuh. Di Jalan Tamrin itu, izin bang, meledak, duar itu. Itu di Lampung. Tuh kata jamaah Tenaros, jamaah bertanya satu, Ustaz, apakah di Jalan Tamrin itu termasuk jihad fisabilillah? Katanya. Saya tatap dengan tajam begini, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Mesti hati-hati tuh ya doktrin. Tapi kalau Nabi sebutkan dulu pasti kejadian itu. Ya, Nabi kan petunjuk dari Allah itu. Kayak kalau ada yang aneh-aneh itu tinggalkan. Konsisten saja kita arahkannya pada yang baik. Asalnya jihad itu perjuangan fisik untuk menyiapkan apa yang telah kita rencanakan dalam aspek yang positif. Dalam konteks militer mempertahankan dari segala sesuatu yang bisa merusak. Jadi bukan destruktif sifatnya. Bukan ingin merusak, bukan ingin menghantam, tidak. Mempertahankan sesuai dengan aspek resikonya. Kalau serangan begini, begini caranya. Kalau ini begini, begini planningnya. Itu dasarnya. Nanti kita turunkan. Ketiga, mujahadah, ini yang tidak mudah. Jadi ijtihad ada aturannya, jihad ada aturannya, kemudian mujahadah. Nanti ketiganya ini akan dirinci di Quran. Mujahadah itu perjuangan melawan keadaan emosional kita. Saya pengen lulus dari ITB. Saya pengen lulus dari Unpad. Saya pengen lulus dari bla bla bla. Kapan saya lulus? Mesti 3,5 tahun. Fakultasnya ini, jurusannya ini, kosannya di sini. Disiapkan berangkat kuliah. Saat berangkat cuaca cerah. Saat hujan masih semangat gak? Jangan jauh-jauh kuliah nih. Sekarang kita mau datang subuhan. Dan mau berangkat siap-siap, cerah biasa keluar. Tiba-tiba gerimis, Bu. Tuh, Bapak kalau gerimis jadi berangkat enggak? Perjuangannya bukan hanya fisikal, perjuangan melawan gejolak hati kita. Berangkat enggak? Gerimis. Belum berangkat, istri tanya, "Pak, kenapa belum berangkat?" "Hujan." "Kan cuma gerimis." "Takut teriak." "Oh, takut teriak." "Ayah, gitu, takut teriak." Kayak payung. Nanti detail tantangannya ada di Al-Baqarah ayat 214. Ini unik, ini bukan cocok logi. Ada memang secara numerik itu ayat-ayat tertentu yang secara penomoran itu menarik. Tantangannya Al-Baqarah 214 di bawah kanan. Solusinya Ali Imran 3142. Duanya pindah ke belakang. Jadi kalau kita bisa mengamalkan yang Ali Imran, tantangan ini lewat. Prajurit juga demikian. Abdi negara demikian. Dari yang kecil-kecil, wadhara sudah mulai mengganggu secara fisik. Saya langsung masuk ke detail ya, kalau diurai satu-satu nanti kita agak lambat. Ya. Jadi saya gambarkan suasananya, ini ayat. Turunnya itu saat akan persiapan dan tragedi serta keadaan yang terjadi dalam perang Uhud. Letaknya di Madinah. Peristiwanya terjadi pada tahun ketiga Hijrah. Kalau dikonversi ke Masehi, tanggalnya 23 di bulan Maret. 625 Masehi. Lokasinya kurang lebih 5 mil dari Masjid Nabawi sekarang. Ya. Mudah-mudahan yang belum umrah haji bisa disegerakan insyaallah ya. Baik. Nah, nabung tidak cukup dengan amin, nabung. Siapin dari sekarang. Nah, amin itu ya ongkos nama saya tuh. Ya, amin. Dah minimal ikhtiar. 5 mil jaraknya. Nah ini menarik, jarak dari Masjid Nabawi 5 mil, bentangan medannya 5 mil, ketinggian bukitnya itu kurang lebih 1000 mdpl, kurang lebih 1000. Yang menarik suasana Uhud ini
perjuangan di Uhud ini ada latar belakang. Yang latar belakang ini nanti bisa jadi pelajaran besar. Nanti mungkin satu saat kalau ada satu khusus sesi tertentu, ini khususlah di TNI, nanti kita bisa sharing gitu. Ya, karena nanti ada kaitan-kaitan dengan aspek-aspek lain. Di situ nanti ada militer itu ada terkait dengan satu dari mulai persiapan, antisipasi mental kalau prajurit desersi itu gimana dari awal disiapkannya, kemudian memetakan kekuatan musuh, mengatur strategi, zikirnya apa sampai keadaan yang mungkin terjadi bagaimana. Nah, latar belakangnya ada dua. Jadi memang seringkali terjadi perang itu motifnya dua. Satu karena faktor ekonomi. Karena kecenderungan orang itu lapar dan sebagainya bisa keluar tuh puncak tertingginya melakukan tindakan-tindakan yang tidak pantas. Kedua, kalau bukan faktor ekonomi dan lapar, itu keserakahan dari nafsu. Ingin punya wilayah begini, ingin menaklukkan ini, ingin begini. Nah itu dua faktor itu saja. Nah ini yang terjadi dalam pelajaran perang Uhud. Dari pihak Quraisy yang ada di Mekah, faktor keserakahan tinggi. Karena merasa ditaklukkan dalam perang Badar mereka kalah, lawan pasukan yang seadanya, bukan ahli perang, orang-orang biasa, kalah. Kurang lebih 300 lawan 1000, ada yang merinci 313, lawan 1000 kalah yang 1000. Dan pemimpin pasukan yang hebatnya dikalahkan. Dari yang 300 ini, menang lawan yang 1000. Direncanakan dengan lebih spesifik, mereka tidak main-main lagi. Maka disiapkan revenge. Kita harus taklukkan, gak boleh kalah, kehormatan nih, taklukkan sampai ke Madinah. Kurang lebih 400 kilo dari Mekah Al-Mukarramah. Maka apa yang terjadi? Mereka menyiapkan lebih serius, digandakan 3 kali lipat, dari 1000 jadi 3000. Dipilih panglima militernya, ya, itu orang yang paling hebat jenderal perang di zamannya, Khalid bin Walid. Pemimpin berkudanya anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abu Jahal. Itu bukan sembarangan, kavalerinya itu ahli betul dalam kuda. Disiapkan 3000, 2800-nya infanteri, 200-nya kavaleri. Kudanya pun bukan kuda biasa, yang mimpinnya pun ahli strategi. Yang tidak pernah kalah rekornya, 100% selalu menang, Khalid bin Walid. Dan ahli kuda luar biasa, Ikrimah itu. Ya. Dan dua-duanya hebatnya nanti masuk Islam. Nanti ada profesor Pak, nanti kapan lah secara internal bisa belajar, ada profesor dari luar negeri, itu mengkaji tentang Khalid dan kejeniusan strategi militernya. Bapak kalau yang ini pasti pernah tahu itu. Itu sampai dikaji itu. Karena nggak pernah kalah. Pedangnya utuh. Sampai beliau meninggal di pembaringan itu. Ya. Nah saya balik dulu. Kemudian disiapkan sampai salah satu yang menyertai di antara provokatornya ada yang perempuan. Hindun itu yang kelak nanti membedah dadanya Sayyidina Hamzah dan mengunyah hatinya itu. Ya. Lalu ada Abu Sufyan ikut semua. Nah ini terorganisir sehingga nanti salah satu komen di kemudian hari belajar dari itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu memberikan sebuah komen, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizamin. Kebenaran yang tidak teratur, yang tidak satu komando, yang melanggar aturan, yang tidak tertib, itu pasti akan kalah dengan keburukan yang terorganisir. Ini semua terorganisir, disiapkan betul semuanya. Dan disiplin. Kalau kata Khalid masuk dari sini, keluar ke sini, nyergapnya begini, ikuti semua. Nah, Nabi belajar dari pengalaman yang perang Badar, menyiapkan jumlah pasukan lebih banyak, 3 kali lipat juga, 1000. Ya. Jadi yang dari sana 3000, yang pasukan Nabi berapa? 1000. Nah, cuma nanti yang ikut 1000 ini ternyata tidak sama hatinya. Niatnya tidak sama. Ada 3 golongan. 1, alumni Badar dan orang beriman yang memang berjihad betulan. Dia ingin membela bangsanya demi beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Niatnya ibadah, kesatrianya untuk mewujudkan sifat patriotnya, membela negaranya. Yang kedua, ini yang numpang rame. Cuman pengen ikutan, bener nggak ada malaikat waktu Badar itu katanya. Ikut-ikutan aja, numpang ikut tuh, ya. Pokoknya ikut. Yang kalau sekarang beginilah, prajurit ada yang beneran berjuang, ada yang beneran ikut serta aja. Kata negara berangkat, kita ikut. Kita pengen lihat aja. Ya. Yang ketiga itu, nah ini ada yang munafik. Memang sengaja aja. Hanya untuk cari perhatian, supaya dapat perhatian di masyarakat. Awas, nanti psikologi perang itu akan begitu tuh. Ada yang betul-betul berjuang,
Ada yang cuma nyari ghanimah, ada yang cari popularitas. Ada yang numpang aja tuh, yang penting aksinya udah ketahuan, tercatat tanggalan keluar. Awas tuh, lah seri itu. Ada tuh di Quran tuh. Ada kondisi-kondisi begitu, itu mungkin terjadi. Nah itu pasti kacau itu di lapangan kalau begitu. Kasihan prajuritnya. Maka apa yang terjadi? Dari 1000, yang munafik ini mulai menggoyah. Udah jelas ada musuh, udah jelas ada pasukan, udah jelas ada macam-macam. Mulai disusupkan, masuk keraguan. Nggak akan menang 3000 ahli perang lawannya Khalid. Kita siapa katanya? Yang Badar udah punya pengalaman, tegap aja, siapkan diri kita, komitmen. Belum tentu mereka juga menang. Yang penting bagi kita berjuang. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Itu bahasa Quran. Kopassus itu bahasa Quran itu. Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam tugas. Jadi nggak ada istilah disandera. Jadi kalau kita turunkan tuh ada ayatnya detail sekali itu. Jadi udah siap-siap itu. Tapi yang belum ikut Badar kan, oh iya ya, malaikatnya belum tampak sekarang. Nah yang ini Abdullah bin Ubay bin Salul sudah masuk tokoh munafiknya. Kita mundur aja. Anda kebayang nggak? Dari 1300 desersi keluar. Makanya prajurit kita tuh sebelum berangkat itu harus disiapkan betul mentalnya supaya tidak ada yang goyah. Siapkan. Nah Nabi itu sebelum berangkat, oleh Nabi itu dikumpulkan dulu. Keluarganya dimotivasi, masyarakatnya disatukan. Kita kirim 310 ya yang berangkat itu tuh. Nah nanti ke depan kalau ada yang mau dikirim tuh bukan cuma prajuritnya, keluarganya dikumpulkan. Doa sama-sama. Masyarakatnya diberitahu supaya saling mensupport. Jadi zaman Nabi itu ketika mau berperang disatukan dengan masyarakat itu. Itulah manunggal bersama rakyat tuh begitu. Jadi akhirnya apa kata Nabi? Siapa yang mau partisipasi? Semua angkat tangan. Ya Rasulullah, sampai yang perempuan bu, saya di bagian perawatan ya Rasulullah. Saya yang nanti nyiapkan ini, saya yang nyiapkan makannya. Ya Rasulullah saya punya kuda, saya siapkan kuda. Ya Rasulullah saya punya ini. Umar datang, ya Rasulullah setengah harta saya untuk berjuang. Wah semua viral, Umar nyumbang setengah. Umar tuh kalau dikonversi sekarang ya kurang lebih ya mungkin 2-3 triliun. Kalau setengahnya berapa? Gitu. Makanya kalau mau latihan infak dari yang sedikit, karena kalau sudah banyak susah berinfak. Bapak kalau sama teman, mana ya rezeki, ayo berdua makan, masih 50.000 bisa bagi 2. Tapi kalau sudah 50 miliar nggak bisa dibagi 2 tuh. Berat. Umar tuh setengahnya. Tiba-tiba sembunyi-sembunyi karena rasa takutnya dengan Allah bukan yang lain. Sembunyi-sembunyi, nggak mau terlalu viral, bisikin ke Nabi Rasulullah, saya semuanya. Masya Allah. Nabi tanya, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kalau Umar jawab masih setengahnya. Abu Bakar yang kedua jawab, saya tinggalkan untuk keluarga saya Allah dan Rasulnya. Tuh. Pernah nggak ada prajurit mau berangkat bilang kepada istrinya, mah jangan khawatir, Papa telah tinggalkan bersama keluarga Allah dan sunnah Rasul kita. Mama pasti dijaga. Lalu keduanya semua sekeluarga berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, suamiku akan berjuang. Ampuni dosa kami kalau kami banyak salah selama ini di keluarga. Wa israfana fi amrina, jaga supaya tidak berlebihan dalam perjuangan ya Allah, supaya tidak muncul fitnah dalam berjuang. Jaga keluargaku supaya semuanya dilindungi, supaya tidak berlebihan dalam pikiran. Wa tsabbit aqdamana, kokohkan suamiku supaya tidak goyah. Tidak banyak pikirkan tentang keluarga. Makanya prajurit berangkat itu jangan banyak pikiran. Sebetulnya negara itu tidak boleh memberikan pikiran. Jadi jangan sampai ada prajurit mau berangkat, saya tuh sering sedih, bahkan saya kadang menangis itu. Ya. Masa prajurit mau berangkat, istrinya WA, Pak, beras habis. Ulah sedih mana teh? Aku mah tuh di jalan teh. Musuh di hadapan, di rumah beras habis. Tunjangan 40.000 sehari. Sebetulnya kalau sudah menggunakan pakaian itu nggak boleh mikir. Makanya di zaman sahabat setelah Nabi meninggal itu disejahterakan. Prajurit itu nggak pernah mikir masalah kesejahteraan. Semua dijamin, gaji paling tinggi itu. Sehingga pikirannya fokus untuk berjuang. Begitu mau nembak musuh, mana itu? Mau ditembak, pinjol masuk. Itu Anda tuh tertawa karena tidak tahu kondisinya. Tapi itu nggak mudah. Wathabit aqdamana, ya Allah, kuatkan suamiku. Tegarkan kami di rumah. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, berikan kemenangan ya Allah. Supaya orang-orang yang sifatnya mengganggu yang macam-macam itu
bisa disadarkan, bisa dikalahkan, yang dengan itu keamanan muncul terjadi. Itu langsung turun jawaban. Kalau keluarga bisa begitu sebelum prajuritnya berangkat, Allah langsung firmankan, turunkan malaikat memberikan kabar. Fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Maka Allah berikan jaminan kemuliaan dunia dan jaminan tertinggi saat di akhirat. Kesejahteraannya dikirimkan dari sisi yang tidak diduga, ketenangan diberikan. Saat di akhirat, kalaupun meninggal dalam perjuangan, tidak harus mikirkan yang lain. Jadi jangan sampai prajurit itu berpikir demi mendapatkan kesejahteraan, mesti menggugurkan jiwanya. Kalau meninggalnya gugur, kontak tembak, keluar sekian. Kalau di rumah sakit sekian, apa itu? Semampu kita, iya. Tapi kalau memang terbatas anggarannya, masyarakatnya jangan diam. Di mana dia bertugas, kita support. Hadir itu orang Islam itu begitu. Ya ulama mikirin. Rakyat juga sama, itu manunggal tuh begitu. Jadi disertai oleh kita. Dulu kita berjuang begitu. Gak usah tarik jauh-jauh ke zaman sahabat. Dulu setiap ada yang mau berangkat, kiainya datang doain. Santrinya ikut support. Ibu-ibu masak. Jalur mana yang mau ditempuh sudah paham. Antar ibu, belum ada WA, Bu. Sudah tahu itu, mau di gunung mana, perbakaran singgah, masakan sudah ada. Gitu. Ada nggak yang mengamalkan sunnah Nabi begitu tuh sekarang? Berapa yang mau berangkat ke Papua? Sekian, gini tahu, oh kita ingin ikut membersamai dengan doa, viralkan doanya. Prajurit, berjuang, kami mendoakan Anda tidak sendirian. Terus Anda di mana? Ya, kita berdoa. Oh, yang pengusaha-pengusaha itu dulu kan ada syarikat dagang Islam tuh, itu kan memfasilitasi. Kalau memang anggaran tidak cukup, maka hadir kita membersamai. Anda kan bisa kerja, bisa nyaman karena aman. Ya. Kalau tidak ada demikian, siapa yang hadir saat ada bencana-bencana itu? Saya itu kemarin ke Luwu, sampai di sana ada banjir bandang yang besar 325 rumah hancur. Ada yang kecil, ada yang besar, berat sampai sekian, habis rata sebagian dengan tanah. Umumnya kalau musibah demikian yang ditengok pasti masyarakatnya. Apa yang hancur, apa yang habis, jarang yang lihat prajuritnya. Yang bertahan sampai di situ menyelesaikan, kadang bangun jembatan, kadang macam-macam, pakaian sudah lusuh dan macam-macam. Pernah nggak lihat itu? Saya datang, begitu disikahkan ke masyarakat, Pak ini sudah selesai. Saya kesini hanya untuk bertemu dengan prajurit saya. Datang mereka masih menyebar. Ada yang di area gunung, ada yang di mana, ada yang metakkan, ada yang masih nahan derasnya arus sungai, pakaian sudah lusuh datang. Saya bilang datang. Saya katakan, saya bangga dan hormat dengan Anda. Karena tidak banyak orang yang datang ke sini hanya untuk memberikan ucapan terima kasih kepada Anda. Terima kasih, minta maaf, salam dari jamaah, ini ada titipan yang bersamai, kita tetap semangat. Itu yang kita butuhkan. Nah kesadaran ini yang harus diviralkan di setiap daerah. Sehingga sampai ke level-level ke Kodim, kalau perlu ke Koramil dan sebagainya. Kompak kita begitu tuh. Nah itu zaman Nabi itu sudah begitu. Kita kehilangan itu sekarang. Ayo dituntut. Harus berjuang, harus profesional. Nah, kita tidak berbuat apa-apa. Nah jadi kalau kita mau berjuang dan sukses dengan benar, semua mesti terlibat. Anda banyak menuntut, Anda banyak ingin kenyamanan, kerja dengan enak, makan dengan enak. Sementara yang menahan gangguan supaya Anda merasa nyaman itu tidak diperhatikan. Nah itu ada lengkap sekali ayatnya. Kokohkan dirimu, berangkat berjuang, jangan khawatirkan tentang dirimu di dunia. Ya. Nah ini gambaran awalnya. Jadi itu pengantar dasarnya. Lalu kalau sudah siap akan berangkat, sudah. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'ufu wa mastakanu. Kalau prajurit sudah kokoh, sudah mau berangkat, tiba-tiba berangkat, jangan kejadian seperti perang Uhud kata Allah. Ada sebagian yang desersi karena melihat musuh lebih kuat. Ada sebagian yang mentalnya turun karena merasa dihianati. Sudah ke lapangan, lihat begini, ternyata alat tidak disiapkan. Ternyata orang sudah begini. Kan ada Yahudi berkhianat Bani Qainuqa pada saat itu. Niat ya, kalau nggak disebutkan, ini rumus dalam tafsir. Kalau nggak disebutkan kejadiannya, secara detail waktunya kapan, pelakunya siapa, tapi dibuat umum, maka kejadian itu akan terjadi kembali di masa depan dengan tokoh-tokoh yang berbeda. Jadi kalaupun berangkat, kemungkinan desersi akan ada yang terjadi. Faktornya apa? Gali.
Tutup itu jangan sampai terjadi lagi. Tuh. Udah tahu di depan, tuh di hadapan, ini musuhnya, siap. Drone-nya sudah tampak, begitu mau dieksekusi telepon, jangan lakukan. Habis mental prajurit. Susah. Nah, sekarang mau apa? Urut satu-satu. Ketemu sudah kuat, lihat musuh begitu, jangan hilang mental. Oke, profesional, jalan. Wa ma ba'fu wa mastakanu, jangan lemah. Jangan merasa kecil, jangan pesimis. Ya. Sebab kata Allah, Nabi dulu pun berjuangnya begitu. Dihadapkan masalahnya seperti itu. Maka komandannya ketika di lapangan itu harus bangkit memotivasi. Situasi apapun tetap profesional. Ya. Responsif, integratif, modern, adaptif. 5. Adaptasi dengan setiap lingkungan. Itu bahasa Quran. Kemudian apa yang terjadi? Kita tarik lagi. Nah, situasi-situasi itu muncul. Termasuk ketika kita berjuang dalam kehidupan. Jangan dikira mencari nafkah itu mudah. Anda mau kerja ke lapangan, lamar sekali, balik lagi, 2 kali, balik lagi. Jangan berhenti. Siapkan diri kita. Ikut tender dalam dunia bisnis. Bisa banyak terjadi. Alhamdulillah. Al-Baqarah 155. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ya, ada orang diuji dengan kekhawatiran, takut. Ada rasa takut tuh. Ju' lapar. Wa naqsin minal amwal, harta berkurang, wal anfus sakit. Nah ini, wath thamarat. Itu di mushaf diartikan buah-buahan. Saya agak kurang sepakat karena agak kurang adil cuma tukang buah yang diuji. Tukang sayur enggak. Maka cara mengartikannya pakai ilmu balaghah. Buah itu lahir dari bibit yang dirawat, tumbuh pohon ke atas, buah dipetik. Ada orang nanam, sudah lama dia rawat, besok-besok mau panen, malamnya panen diambil orang. Anda yang ikut tender, bikin studi disiapkan, sudah siap. Anda yang menang, proyek diserobot orang. Itu bisa kejadian. Nah kalau ada suasana seperti itu, mental orang hebat itu nggak jatuh, terus. Siapkan lagi, profesional aja. Karena yang dicari pertama apa? Nah ini dia, mental pejuang itu dari awal yang dicari Allah ridha. Mau statusnya disebut pahlawan, jadi apa? Itu urusan lain, yang penting Allah ridha. Dunia itu otomatis akan ikut. Ingat, dunia seperti bayangan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, dunia seperti bayangan. Jangan dikejar, capek ngejar bayangan. Tuh pelari suruh ngejar bayangan tuh. Finishnya bayangan ketangkep. Yang menang dapat haji gitu. Susah ngejar bayangan. Rumusnya apa? Gampang, berbalik, bayangan ikut. Balik ke akhirat, kejar orientasinya, nanti bayangannya akan ikut. Ya, itu poinnya. Makanya orang-orang hebat yang meniatkan perjuangannya karena Allah, dunianya ikut, disebut pahlawan nasional, difasilitasi oleh Allah. Ada Anu Merta, Kopda Suparlan, itu orang hebat. Di lapangan berjuang, waktu di Timur Leste, waktu itu sudah terdesak, dia bentengi kawannya, bikin pasukan kecil, 5 dia tutup, teman-temannya selamat, habis ditembak dan sebagainya, tapi masih memegang bagian sangkurnya, masih menyerang musuh pada saat itu, dan bisa menghabiskan beberapa musuh, sampai di ujung akhir hayatnya. Yang ingin saya ceritakan bukan itu. Pangkatnya masih biasa, bukan pangkat tinggi. Tapi jauh setelah wafatnya beliau, karena niatnya untuk beribadah melalui perjuangan membela bangsa negaranya, maka diabadikan namanya. Ya, kalau Anda masuk ke Separa, di Kopassus, di Batu Jajar itu ada masjidnya tuh, ada menara Suparlan, bikin masjidnya di situ dengan bagian dari namanya. Kalimat terakhir saat berjuangannya kalimat Allahu Akbar tuh, Allahu Akbar tuh mahal, Allahu Akbar sampai meninggal syahid. Maka diabadikan namanya 5 kali sehari dalam adzan yang dikumandangkan di masjid yang dengan namanya. Di tempat semua pasukan khusus berlatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau tahu sejarah, di situ dikumandangkan, bukan cuma datang untuk sholat. Menggema tuh namanya seperti sosok ini. Walaupun pangkatnya di dunia biasa, tapi menurut Allah sudah ini luar biasa. Allah berkehendak kun fayakun jadi. Jadi kalau sudah berjuang jangan berpikir macam-macam. Bintang itu sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Lah katanya sempurna itu, melatihnya sempurna. Di Jenderal Sudirman itu terbukanya ke atas begini, ke atas. Karena bintangnya itu dari atas. Ya.
semakin oleh Allah semakin harum namanya. Panglima Sudirman itu kan bagaimana bisa? Padahal yang dipakai itu bukan baretnya. Dengan bagian besar dari baligonya, ya, memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Orang taunya cuma Hugeng, padahal lengkapnya itu Hugeng Iman Sentosa. Imannya disembunyikan terus sampai meninggalnya baru dituliskan di batu lisannya. Pada hari ini telah aku buktikan bahwa imanku betul sentosa. Karena itu oleh Allah diabadikan sampai sekarang. Kalau kita berjuang pakai iman, kesatria itu yang akan ditampilkan. Sampai sekarang keluarganya dirawat. Jenderal Sudirman diperhatikan, bahkan ada Sudirman Award. Kan sudah jelas keturunannya, tinggal kita ikuti saja. So Pangeran Diponegoro coba, sampai sekarang. Masih kita kenal jadi Kodam di Kodam 4. Ya, nah teman-teman juga begitu, di keilmuan seperti itu. Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, orangnya sudah tidak ada sampai sekarang, kita masih kenang. Kenapa? Karena lillah. Itu saya mau ngikutin tuh susah sekali, luar biasa. Buku ditulis dengan ikhlas. Imam An-Nawawi itu, saat beliau sudah menulis 1000 lembar, 1000 kertas. Ini kisah nyata. Saya mengajar di Malaysia di depan PM dan lain sebagainya itu tentang Imam Nawawi. Beliau sudah menulis 1000 lembar ilmu yang sangat mahal. Tiba-tiba minta pada muridnya, tolong itu hancurkan aja, buang semua. Karena saya merasa ada yang belum ikhlas yang saya tuliskan dari situ. Ada yang belum ikhlas. Ada orang pesantren di sini? Kan tahu jurumiyah ya? Kalau ngaji nahu itu, al-kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun wa ya? Amal ismu wa kalimatun dalat ala manan fi naqsin wa la muqtaran bi zamanin wad'an. Jurumiyah tuh. Son Haji, kenapa disebut jurumiyah? Itu dari nama peristiwa. Begitu beliau nulis itu untuk anaknya, beliau ingin tahu diridhoi Allah atau tidak. Maka tinta dari kertas itu dituliskan, lalu dibuang ke sungai begini. Beliau katakan jarmiyah, jarmiyah. Air ngalir. Kalau Allah ridha, tintanya akan nempel terus. Kalau tidak ridha, tintanya akan terbawa air. Kalau kita mungkin air jangan ngalir, jangan ngalir. Beliau tidak, jarmiyah, jarmiyah, jarmiyah. Airnya mengalir terus, tintanya nempel terus, tidak luntur. Maka kitabnya dikenal dengan jurumiyah. Itu asal. Sekarang kitab belum diedarkan, sudah minta royalti. Saya tuh agak sebel luar biasa tuh di awal bulan ini. Kita sudah siapkan buku hafalan Quran. Cetak dibagikan, bagikan ke masyarakat. Cetak itu alhamdulillah mungkin udah ratusan ribu kita bagikan tuh. Cetak dibagikan gratis, 3 buku 1 paket. Tiba-tiba saya lihat, kenapa muncul di Shopee, Tokopedia, harganya pun luar biasa. Ada juga yang beli itu. Nanti masih saya titip di BMP tuh ya paket ini ya, biar nanti yang sekitaran Bandung ngambil ke BMP di Jalan Lombok tuh nanti yang pengen hafal Quran apa nanti kita bikin program tuh Pak, pendampingan tuh. Ya. Ambil gratis, makanya yang cetakan berikutnya sekarang akan dituliskan tuh. Ya. Ini khusus wakaf, tidak diperjualbelikan. Nah, itu dimasukkan kalau masih dijual juga dong teingan teh. Dosa sih Ustaz. Ya. Nah, itu yang kita lakukan itu usaha berlatih. Lepaskan. Karena itu beragam tempat saya sudah berusaha. Jangan ini ya, jangan repot. Kalau menang saya itu, saya prinsipnya cuma 2. 1 sehat, 2 waktunya sesuai, saya datang. Sehari itu ada 300 undangan kurang lebih. Setahun 365 hari. Jadi kita atur. Kadang keluarga saya belum dapat waktu. Dari 24 jam kadang nggak dapat, kadang 2 jam pulang ketemu. Itu pun masih diketok juga sama orang datang. Maka kita atur. Alhamdulillah, tidak ada berusaha untuk tidak ada pikiran-pikiran duniawi itu. Alhamdulillah, sudah kontakkan dengan Allah. Dan oleh Allah difasilitasi. Justru ketika seperti itu tuh lebih kuat. Diberikan fasilitasnya. Dulu pesan tiket pesawat, sekarang sudah nggak boleh. Jangan yang ini, ada hidayat pesawatnya yang ini aja, berangkat. Jangan ini, itu nggak beli Pak. Dikasih hadiah sama Allah semua nih, tes, jubah, jam ini. Saya tuh yang paling susah untuk bagaimana cara bersyukur lagi itu, ya kadang hal demikian Pak Ibu.
Jadi kalau Anda mencari siapa di belakang Ustadz Adi, itu kurang akidah. Allah, saya punya Allah. Saya nggak punya bikin siapa-siapa. Allah yang sudah siapkan semua. Kendaraan berangkat, siapkan. Allah pilih siapa saja. Setelah itu ada kantor kita wakafkan. Pak Jenderal pernah datang ke tempat kami. Kursinya, karpetnya, bikin pesantren dari tanahnya, wakaf, semua wakaf. Saya tak memiliki, coba mengelola. Beli tanah sedikit buat kuburan kalau meninggal, bukan di tanah wakaf. Wakaf itu orang untuk pesantren. Kami cari lagi tanah sedikit untuk meninggal supaya nggak pakai tanah wakaf itu. Masuk. Alhamdulillah sampai sekarang kacamata di paling aneh nih. Kalau ada model baru, datang. Saya bukan ngasih kode ke tukang kacamata, bukan. Ini cerita saya. Bukan, habis ini, oh ini model baru. Bukan. Datang, kalau ada masih biasa. Ukurannya pas. Sesuai dengan minus dan siri. Saya kan nggak tahu berubah kapan, nggak pernah ngecek, udah lama. Tetapi begitu dipakai selalu pas. Ini kalau saya buka, Bu, ibu-ibu dengan bapak-bapak sama nih. Pakai di pengajian ibu-ibu sering saya. Supaya yang cantik itu tetap susah. Nah, ini kalau dipakai begini kelihatan. Nah, tapi kalau datang itu sudah pas. Makanya saya sampaikan, yang boleh hari ini nih yang satu staff yang apa tuh, ya nggak usah lah transfer ke saya itu. Udah, bantu aja ini pun apa? Ya. Begini iuran Ustadz Adi dari daerah nggak perlu ngapain. Udah dari daerah nggak usah iuran. Saya nggak pernah lihat siapa yang ngundang. Ya pokoknya hamba Allah belajar di mana waktunya pas saya datang. Pemerintah daerah tuh nggak usah anggaran dipakai untuk kami kan. Kalau kami ada, kami berangkat. Kalaupun misalnya butuh transportasi disiapkan. Yang lainnya saya tidak pernah pikirkan. Karena Allah sudah memberikan. Bahkan, alhamdulillah cukup. Ya Allah, saya tidak ingin berpikir keluarga. Dicukupkan keluarga. Jadi, kalau minta lagi keterlaluan. Tapi jangan dihukumi sama. Karena berbeda-beda setiap orang itu. Ya, boleh, kalau orang ngasih boleh menerima. Sah itu diterima. Kalau orang ngasih sah. Tapi kalau bagi saya, gak usah memberikan kompensasi dalam taklim. Karena kami sudah menghadirkan semua untuk mencoba menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Ya, jadi Allah sudah berikan, sudah semua mudah-mudahan diikhlaskan. Jadi nanti kalau ada kotak infak apa semua untuk masjid, kembangkan. Satu saf kegiatan. Ya, nggak usah diberikan ke saya, nggak usah. Kita hidupkan supaya masjidnya makmur. Ya, dananya cukup, pengelolaannya baik. Nanti satu saf geraknya juga baik. Itu aja gunakan supaya teman-teman juga baik dalam beraktivitas. Saya tidak usah. Kalau perlu apa yang bisa saya optimalkan, kita optimalkan.